Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurika Dela Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Learning Management System, yaitu Edmodo. Dalam video ini, saya akan membahas tentang pengertian, kelebihan, kekurangan, serta menu-menu yang ada pada Edmodo. Edmodo merupakan salah satu hasil dari sebuah perkembangan teknologi informasi yang membantu dan menyongsong pendidikan abad 21 yang merupakan sebuah perusahaan yang memberikan layanan media sosial untuk mendukung sistem pembelajaran online bagi para pegiat pendidikan seperti guru, siswa, mahasiswa, dan dosen. Di dalam platform Edmodo ini, baik pengajar maupun siswanya dapat saling berinteraksi dengan mudah. Tentu hal ini akan mempermudah kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti pemberian tugas, mengerjakan ujian, kuis, dan masih banyak lagi. Edmodo sebelum menjadi besar seperti sekarang, dulu dikembangkan oleh dua orang hebat yaitu Nick Borg dan Jeff O'Hara. Mereka membuat edisi pertama kali dari Edmodo pada akhir tahun 2008, dan Edmodo dalam perkembangannya mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Awal tahun 2011, Edmodo mencapai jumlah pengguna sebanyak 1 juta orang. Beberapa bulan kemudian, jumlah ini naik drastis menjadi 7 juta pengguna. Tercatat pada tahun 2015, jumlah Edmodo menjadi 50 juta pengguna. Tidak mengherankan kalau Edmodo sekarang menjadi pemimpin di dunia sebagai jaringan pembelajaran sosial K12. Selanjutnya ada kelebihan Edmodo. Yang pertama, Edmodo bisa membantu guru dalam membuat berita dalam grup atau memberi tes yang bersifatnya online. Yang kedua, Edmodo juga akan memungkinkan siswa untuk mengirim artikel dan blog yang relevan dengan kurikulum kelas sesuai dengan perintah guru. Yang ketiga, guru dapat menggunakan Edmodo untuk mengembangkan ruang diskusi di mana siswa dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya di waktu yang sama. Yang keempat, guru juga dapat menggunakan Edmodo untuk menginstruksikan, menetapkan, dan membicarakan dengan siswa secara online di waktu yang sama secara bersamaan. Yang kelima, mudah untuk mengirim berkas, gambar, video, dan link. Yang keenam, mengirim pesan individu ke pengajar. Yang ketujuh, membuat grup untuk diskusi tersendiri menurut kelas atau topik tertentu. Yang kedelapan, lingkungan yang aman untuk peserta didik baru. Dan yang terakhir, pesan dirancang untuk lebih mudah dipahami dan tidak dibatasi. Selanjutnya ada kekurangan Edmodo. Yang pertama, mempunyai tidak pilihan untuk mengirim pesan tertutup antar sesama siswa. Komunikasi sesama siswa berlangsung secara global di dalam grup tersebut. Yang kedua, tidak adanya fasilitas chat seperti yang terdapat pada jejaring sosial seperti Facebook dan MySpace pada umumnya yang menerapkan area untuk chatting secara langsung. Yang ketiga, tidak adanya foto album dan fasilitas tagging seperti jejaring sosial lainnya. Edmodo hanya bekerja dengan file tipe generik dan tidak mengizinkan tagging. Yang keempat, tidak menerapkan beberapa halaman atau view yang dapat dilihat oleh user. Yang terakhir, struktur Edmodo adalah pendidikan informal. Walaupun begitu, urutan dari konten pada rangkaian materi bisa dijelaskan secara terbuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu-menu yang ada pada Edmodo. Sebelumnya, saya sudah login ke dalam Edmodo menggunakan akun guru. Di atas sini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu home. Pada menu ini, di pojok kiri atas ini ada profil kita, lalu di bawahnya ada kelas. Di sini ada kelas-kelas yang sudah kita buat. Ini saya baru membuat satu kelas. Jika kita ingin membuat lainnya, kita tinggal klik titik 3, icon titik 3 di sini, lalu create a class. Lalu kita dapat mengisi dengan nama kelas, deskripsi, grade, dan subjek kelas, lalu kemudian klik create. Di bawahnya terdapat my group. Di sini berisi grup-grup yang sudah kita buat ataupun yang kita ikuti. Bergeser ke tengah, di sini ada class activity. Di sini kita dapat melihat postingan-postingan yang sudah kita buat untuk kelas-kelas kita. Lalu di pojok kanan atas di sini ada icon lonceng. Like notifikasi, kita dapat melihat notifikasi dari update kelas, peserta didik, dan lain-lain. Lalu di samping di sini kita bisa
melihat profil kita, bisa mengunduh guru, di sini pengaturan, out dari akun kita. Kemudian menu selanjutnya adalah menu classes. Ini di menu ini ada 3 submenu, yaitu pertama class management. Pada class management ini terdapat kelas-kelas yang sudah kita buat seperti ini. Kita juga dapat membuatnya di sini. Lalu ada what's do. Di sini kita bisa melihat tugas atau kuis yang sudah kita buat. Pada menu ini juga kita dapat melihat tugas yang sudah dikumpulkan oleh peserta didik. Pada menu ini kita juga dapat melihat tugas-tugas atau kuis yang sudah kita schedule. Pada submenu berikutnya yaitu progress. Pada menu ini kita terlihat semua progres dari peserta didik kita. Di sini kita akan melihat nilai-nilai yang mereka peroleh dari tugas-tugas maupun kuis. Nilai-nilai pada menu ini juga dapat kita ekspor ke dalam bentuk Excel dengan mengklik icon export. Maka nilai-nilai ini akan otomatis diekspor ke dalam bentuk Excel dan akan langsung terdownload ke dalam perangkat kita. Selanjutnya ada menu kalender. Pada menu ini kita dapat melihat kapan sih tugas-tugas atau kuis kita itu jatuh tempo. Jadi di sini sangat mempermudah kita untuk yang sering lupa mungkin. Selanjutnya ada menu discover. Pada menu ini kita dapat mencari secara gratis baik itu aktivitas, aplikasi, permainan yang di-share oleh komunitas guru di Edmodo. Yang terakhir ada menu message. Pada menu ini kita dapat mengirim pesan kepada peserta didik ataupun menerima pesan dari peserta didik. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana membuat tugas dan kuis pada Edmodo. Pertama, kita ke halaman classes. Lalu klik kelas yang akan kita buatkan tugas atau kuis. Selanjutnya di kanan itu ada icon create. Kita klik. Lalu kita pilih kita akan membuat tugas atau kuis. Di sini saya akan mencontohkan cara membuat tugas terlebih dahulu. Ini kita klik new. Kemudian akan muncul tampilan halaman baru. Kita tinggal mengisi judul dari tugas kita, misalnya tugas. Lalu kita tinggal mengisi instruksi untuk tugas tersebut. Misalnya seperti ini. Lalu kita dapat memasukkan filenya melalui perangkat kita, tinggal attach file, ataupun kita dapat mengambil dari Google Drive dengan mengklik icon yang add link. Kemudian setelah selesai kita tinggal klik assign. Lalu di sini kita dapat memilih jatuh tempo dari tugas kita. Misalnya tanggal 30. Dan di sini juga kita dapat memilih jam jatuh temponya mau kapan. Dan kita juga bisa mengunci tugas tersebut setelah jatuh tempo atau tidak. Misalnya di sini saya akan menguncinya, tinggal klik log after due date. Setelah itu kita tinggal klik assign, maka tugasnya akan otomatis terinput. Selain itu juga kita dapat men-schedule tugas kita dengan cara mengklik schedule for later seperti ini, dan kita tinggal pilih tanggal di mana kita akan mengupload tugasnya tersebut seperti itu. Selanjutnya saya menambahkan untuk membuat kuis sama seperti tadi, tinggal klik create, kemudian pilih kuis, kemudian klik new, maka akan terbuka tampilan halaman baru. Seperti kita tinggal menuliskan detail kuis kita seperti apa dari judul dan instruksi. Kemudian di sini nomor 2-nya kita dapat mengisi
pertanyaan-pertanyaan untuk kuis kita. Di Edmodo ini terdapat banyak pilihan jenis kuis, false, multiple choice, short answer, fill in the blanks, matching, atau multiple answer. Seperti itu. Di sini kita tinggal menuliskan pertanyaannya, ataupun kita dapat memasukkan file, link. Di sini tinggal masukkan jawabannya. Di sini juga kita dapat mengganti poinnya, misalnya poinnya untuk jawaban ini 10 seperti itu. Untuk membuat pertanyaan selanjutnya, tinggal kita klik add new question. Setelah selesai, sama seperti membuat tugas tadi, kita tinggal mengklik assign, dan nanti tampilannya akan sama seperti tampilan untuk tugas tadi. Sekian penjelasan saya mengenai Edmodo. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.